Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat. Iya, alhamdulillah. Walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, kita tetap diberi nikmat kesehatan. Oke, bagaimana hari ini? Sudah siap belajar apa belum? Siap, Bu. Siap. Oke, sebelumnya Ibu minta tolong lihat sekitarnya, apakah ada sampah yang berserakan. Jika ada sampah yang berserakan, mohon dibuang di tempat sampah. Siap, Bu. Oke, silakan Ibu tunggu sebentar. Yo. Ayo situ ambil cepet. Selesai ya, nah. Oke. Selesai, Bu. Sebelum belajar, setelah kita operasi semut, ada baiknya kita melakukan berdoa. Oke. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Kenapa? Karena supaya rasa nasionalisme kita tetap melekat di Hati kita. Karena kita adalah bangsa Indonesia. Siapa yang tahu Garuda Pancasila itu sebenarnya apa sih, Nak? Tahu. Lambang negara. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, oke. Setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, berikutnya seperti biasa kegiatan literasi kita hari ini adalah membaca cerita tentang Isaac Newton. Oke. Isaac Newton belajar membaca, menulis, dan aritmetika sederhana dari sekolah lokal. Sebagai anak tuan tanah, ia diharapkan belajar di sekolah dasar, bukannya mulai bekerja. Sekolahnya terletak sekitar 9 km dari rumahnya, dan saat ia memutuskan untuk tinggal di rumah seorang apoteker di Grantham. Sebagai seorang murid, ia biasa saja dan dari kemampuan akademiknya. Hal yang utama dari Newton, dia sangat tidak menyukai permainan dan lebih senang membaca dan membuat kerajinan tangan. Sekitar usianya 16 tahun, Newton dipanggil kembali ke rumah keluarga ibunya. Ibunya berharap dia dapat melanjutkan untuk mengurus tanah milik keluarganya. Namun, Newton bukanlah seorang petani yang baik. Ia lebih senang membaca dan membuat model percobaan seperti membuat kincir air untuk bendungan lokal ketika sedang menjaga domba keluarganya. Karena keasikannya, domba-domba miliknya malah dibiarkan makan jagung yang harganya relatif mahal pada saat itu. Oke, setelah 9 bulan berada di rumah, ia kembali ke sekolah di Grantham. Ia diajar dan diurus oleh kepala sekolah Henry Stokes. Saat itu Newton menjadi murid yang menonjol dibandingkan teman lainnya. Akhirnya, pada bulan Juli pada tahun 1661, Newton meninggalkan rumahnya untuk belajar di Trinity College yang merupakan bagian dari Universitas Cambridge. Akhirnya, kota Cambridge menjadi tempat tinggal utamanya selama 35 tahun berikutnya. Itulah sedikit kisah dari seorang jenius di bidang fisika yang terkenal dengan hukum gerakannya, terutama hukum gravitasi. Oke, dari cerita Isaac Newton ini, apa yang kita bisa ambil pelajarannya? Kita tekuni, intinya adalah kita menekuni suatu bidang, apa yang kalian suka itu harus ditekuni. Supaya apa? Supaya nantinya menjadi suatu yang berharga.
berharga. Nah, pada pembelajaran hari ini ya mau tanya dulu sebelum kita masuk ke materi pelajaran. Siapa yang di sini pernah membaca koran, melihat koran? Tentunya semuanya pernah, rasain ya. Iya, Bu. Di koran itu bukan hanya berita rupanya di sana yang disediakan di koran itu. Apa saja yang ada di sana? Jualan, Bu. Iya, ada jualan, benar. Ada yang namanya orang jualan, tapi apa sih namanya? Nggak tahu. Namanya adalah iklan. Iklan, ya, Bu. Ini kita akan belajar tentang iklan yang ada di media cetak. Kenapa iklan media cetak? Karena iklan yang ada di koran. Nah, pembelajaran kali ini kalian dapat yang pertama melalui media gambar yang ditampilkan pada PowerPoint, kita dapat menganalisis ciri-ciri iklan media cetak yang baik dan benar dan teliti. Kemudian dapat menyimpulkan informasi yang disampaikan paparan iklan media cetak dengan cermat. Kemudian ada membuat iklan untuk media cetak dengan teliti. Terus ada menentukan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan media cetak dengan bantuan lisan tulis visual dengan cermat. Dan kemudian ada kalian dapat menemukan unsur dan senyawa pada zat tunggal. Kemudian membuat campuran sederhana dari beberapa unsur dan senyawa dengan teliti, serta kalian dapat membuat hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponennya dalam kehidupan sehari-hari dengan nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ibu miliki. Di Sabun. sini ada Sabun. gambar iklan yang terdapat di media cetak. Yang pertama, ini gambar iklan apa sih, Nak? Sabun. Iya, gambar iklan sabun ya. Sabun mandi, Bu. Sabun mandi. Atau juga ini free hand sanitizer pas sama keadaan kita hari ini ya. Oh, kalau Harus apa? Harus sering rajin-rajin kita tangan. Dan yang kedua ada iklan apa ini namanya, Nak? Iklan Jual rumah. Nah, dari kedua gambar ini apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita identifikasi? Mari Ibu beri kesempatan kalian untuk mengamati kedua gambar tersebut. Kemudian kemukakan apa yang kalian temukan dari hasil analisis kalian. Sudah selesai mengamatinya, Nak? Ya, Bu. Oke, ada yang bisa ini ternyata yang gambar pertama ini gambar bisa disimpulkan nggak ini apa sih? Kok bentuknya seperti ini berbeda dengan yang ini? Itu sabun, Bu. Oke, yang pertama ada gambarnya, Bu. Iya benar. Yang pertama itu iklannya bergambar, Bu. Sedangkan pada gambar iklan yang kedua hanya tersedia Tulisan. Bedanya yang di sini ada gambar dan yang sini hanya tulisan. Kemudian setelah kita cermati lagi, bahasanya di sini disingkat nggak? Singkat, Bu. Kan? Kalau di sini disingkat, Singkat. dijual CPT. CPT itu artinya adalah Cepat. Oke, dengan demikian yang ini disebutnya iklan Kolom. Kenapa iklan kolom? Karena dia membutuhkan ruang yang lebih besar atau lebih banyak membutuhkan ruangan di koran. Sedangkan yang sebelah, yang iklan penjualan rumah ini disebutnya iklan baris karena tidak menyertakan gambar. Oke, punya video tentang pembelajaran kita pada hari ini, video iklan media cetak. Mari kita simak bersama-sama ya, Nak. Ya, Bu. Apakah yang dimaksud dengan iklan? Kita lihat sama-sama. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Intinya di sini ya, mempromosikan suatu barang atau jasa. Itu adalah pengertian dari iklan. Kemudian kita spesifikkan ke materi kita hari ini. Iklan media
Iklan media cetak. cetak adalah jenis iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak seperti koran, majalah, dan Iya, berarti lebih spesifik lagi. Di mana tempatnya? Di koran, majalah, atau tabloid. Itu kalau iklan media cetak. Kemudian ada jenis iklan media cetak. iklan media cetak berbagi Ada dua. yaitu iklan baris dan iklan kolom. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, ada dua jenis iklan baris dan iklan kolom. Ada iklan media cetak. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan iklan baris? Iklan baris Iklan baris adalah iklan yang hanya dibuat dalam dalam beberapa baris. umumnya terdiri atas 3 sampai dengan 4 baris dengan luas tidak lebih dari 1 kolom. Pada iklan baris ya, luasnya tidak lebih dari 1 kolom. Kemudian ciri-ciri iklan kolom, biayanya relatif lebih murah. Oh, ini ciri-ciri iklan baris. Iklan kolom biayanya relatif lebih murah, dihitung per baris. Makanya disingkat-singkat penulisan pada iklan baris ya, Bahasa nah. yang digunakan singkat, sederhana, dan penuh makna. Kemudian, nah ada jenis yang kedua, iklan Apakah yang dimaksud dengan iklan kolom? kolom. Iklan kolom, kita lihat sama-sama. Iklan kolom adalah iklan yang dibuat dalam bentuk kolom. Ciri-ciri iklan kolom lebih tinggi dari iklan baris yang Yang pertama. pertama, lebih tinggi daripada iklan baris. Yang kedua, terkadang dilengkapi gambar, simbol, atau lambang yang mendukung isi iklan. Seperti yang Ibu contohkan tadi ya, yang satu ada bergambar, yang satu hanya Tulisan. Ini contohnya di koran. Iklan baris dan iklan kolom dapat berupa iklan lowongan Lowongan pekerjaan, pekerjaan, barang, dan jasa. dan jasa. Sekian video kita kali ini. Oke. Terus video selanjutnya. Oke, sudah sampai sekian ya videonya tentang iklan media cetak. Sampai sini, anak-anak Ibu ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Enggak, Bu. Nggak ada yang mau bertanya. Enggak. Enggak, jadi udah tahu ya, iklan media cetak. Ada iklan baris dan ada iklan Kolom. Tadi sudah sama-sama kita analisis bedanya apa antara iklan baris dan iklan kolom. Termasuk tadi sudah dijelaskan di video tentang harganya. Lebih mahal mana masang iklan baris atau iklan kolom? Ternyata adalah iklan Kolom. kolom karena letaknya pun lebih membutuhkan space atau tempat yang lebih lebar daripada iklan baris. Dari gambar yang Ibu sudah Ibu sajikan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan isi dari iklan yang sudah Ibu contohkan ke anak-anak tadi? Ya, yang gambar yang pertama, yang iklan kolom berisi tentang apa, Nak? Berisi tentang menawarkan sebuah produk, yaitu sabun mandi. Dia menjual sabun mandi. Dan yang kedua, pada iklan baris tadi menjualkan apa? Rumah. Menjual rumah. Berarti sama-sama menjual produk, hanya saja beda penyampaian secara iklannya. Oke. Sekarang Ibu minta kalian buat satu buah iklan, terserah mau iklan baris atau iklan kolom. Ibu beri waktu 5 menit ya, cukup ya rasanya ya untuk buat satu gambar iklan ya. Terserah Ibu bebaskan mau pilih iklan baris atau iklan kolom. Ada pertanyaan, Nak? Enggak, Bu. Enggak, Nian? Ya, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu mulaikan dari sekarang. Oke, selesai ya anak-anak ya. Selesai anak. Ibu minta nanti dikumpulkan sama ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya
kumpulkan ke meja ibu ya. Oke. Siap Bu. Berikutnya ibu mau tanya ini, kalian pasti pernah kalau sedang olahraga tuh merasa haus banget, merasa haus sekali. Oke, apa kalian pernah meminum air gula atau air garam nggak? Pernah Bu. Pernah. Tapi kalau ketika setelah olahraga minumnya biasanya air apa? Teh gelas. Teh gelas, air putih yang bagus ya. Oke, Bu. bagaimana kalau tadi ibu tanya rasa air gula dan air garam? Air gula rasanya Manis. air garam rasanya Asin. asin. Oke, ibu sekarang minta kalian baca tentang unsur dan senyawa yang ada di buku siswa. Dibaca dulu, dipahami, kemudian nanti akan ibu tanyakan. Setelah membaca tentang unsur dan senyawa, kalian berikutnya adalah mengisi tabel tentang unsur dan senyawa. Sudah kan? Sudah. Oke, ternyata air, yang pertama air, di sini unsur apa senyawa? Senyawa. Senyawa. Kenapa senyawa? Karena terdiri dari 2 atau lebih unsur. Sedangkan kalau tembaga unsur karena dia hanya berdiri sendiri. Gula termasuk senyawa. Perak unsur. Garam Senyawa. Hidrogen Unsur. besi Unsur. asam cuka Senyawa. oksigen unsur, dan emas Unsur. Oke. Berikutnya, ibu minta kalian bekerja dalam kelompok ya. Kelompok kemarin sudah kita buat terdiri dari 4 orang siswa yang heterogen kemarin kan. Ada yang juara, ibu kelompokkan sama gak juara itu nggak apa-apa. Nanti bisa jadi tutor sebayanya ya Nana ya. Iya, Oke, Bu. sekarang ibu minta kalian duduk berkelompok. Kemudian ibu akan memberikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan, melakukan percobaan sederhana mengenai Campuran. Ya Bu. Ingat, sebelum mengerjakan LKPD, kalian harus perhatikan dulu langkah-langkah yang terdapat dalam LKPD-nya. Jangan asal mengerjakan, karena kalau tidak sesuai petunjuk, itu akan terjadi kesalahan. Dan selesai melakukan percobaan, jangan lupa ditulis di lembar kerjanya. Kemudian nanti akan dilaporkan ke depan kelas. Sudah selesai ya Nana ya? Oke, ingat tadi label pada masing-masing gelas A dan gelas B. Masukkan 1 sendok gula ke dalam gelas A. Tadi sudah melakukan percobaan ya anak-anak ya. Ya Bu. Kemudian diaduk hingga merata dan larut. Kemudian yang kedua, yang pada label gelas B, masukkan 1 sendok pasir ke dalam gelas B, kemudian diaduk secara optimal. Amati apa yang terjadi pada kedua gelas tersebut. Oke, setelah melaksanakan diskusi, apa yang kalian dapat hasil percobaannya? Apa yang akan terjadi jika kita memasukkan 1 sendok gula ke dalam gelas A, kemudian diaduk hingga merata dan larut? Yang akan terjadi, gula akan ikut larut ke dalam air. Dan rasa air itu akan menjadi apa? Manis Bu. Manis. Antara gula dan airnya kelihatan nggak? Enggak. Enggak. Itu yang dikatakan campuran homogen atau campuran yang bisa larut. Kemudian yang kedua, ada apa yang akan terjadi jika kita masukkan 1 sendok pasir ke dalam gelas B, kemudian diaduk secara optimal? Apa yang akan terjadi dari hasil kalian percobaan tadi? Yang akan terjadi, pasir dan air tidak akan bercampur seperti gula, melainkan akan terpisah karena antara pasir dan air itu bukan campuran homogen, tapi campuran heterogen. Sampai sini ada pertanyaan nggak anak-anak ibu? Enggak Bu. Enggak ya, bener ya, nggak ada pertanyaan ya? Iya Bu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita simak video berikut ini ibu tentang penguatan unsur, senyawa, dan campuran. Apa aja sih yang ada di dalam situ terupanya setelah kalian melakukan percobaan? Oke, kita perhatikan sama-sama ya. Ya Bu. Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu
Ya Bu. Materi dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal atau yang disebut dengan zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur dan senyawa itu zat Yang tunggal. pertama kita akan mempelajari mengenai unsur. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih hidrogen dan oksigen. Yang kedua ada senyawa. Senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa Beberapa unsur tadi sudah Ibu jelaskan. unsur senyawa. Contoh unsur senyawa garam, air, dan gula. Garam itu termasuk senyawa karena dua campuran zat tunggal. Yang berikutnya ada zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas campuran homogen dan heterogen. Yang pertama ada zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi yang dapat menyatu secara merata. Contohnya adalah sirup. Nah, sirup termasuk campuran homogen karena Dan terlalu tidak dapat dipisahkan lagi. kemudian yang kedua ada zat campuran heterogen adalah zat campuran yang terdiri atas satu atau dua zat yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara Nah, tidak dapat menyatu secara sempurna ya, Nah. Ya Bu. Contohnya seperti percobaan kalian tadi, pasir dan air. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada Bu. Kalau nggak ada pertanyaan, oke, Ibu berikan lembar evaluasi untuk menguji kemampuan kalian secara individu. Tuh. Kembali ke tempat duduk semula, kerjakan secara individu. Ya Bu. Oke, nanti setelah soal evaluasinya Ibu koreksi, nanti Ibu akan beri pengulangan bagi siswa yang belum mencapai KKM ya, dan Ibu beri pengayaan bagi siswa yang sudah mencapai nilainya sudah mencapai melewati KKM ya. Kemudian jangan lupa nanti Ibu beri tugas di rumah pada buku siswa kalian bekerja sama dengan orang tua tentang campuran. Ada campuran heterogen dan campuran homogen. Homogen. Oke. Kemudian seperti biasa setelah belajar, lihat lagi sampah-sampah setelah kalian melakukan percobaan tadi, mohon dibuang ke tempat sampah. Jangan dibiarkan berserakan karena nggak ada yang bisa sampah jalan sendiri, nggak ada yang bisa Nak. Iya Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama tepuk semangat dulu ya anak-anak ya. Ya Bu. Tepuk semangat. 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 Semoga dalam hari-hari menjalani hari-hari kita tetap merasakan semangat terus. Karena kalau aura kita positif, otomatis apa yang akan datang kepada diri kita itu yang baik-baik. Nah, kecuali kalau kita Alhamdulillah. sudah males-males, pasti semuanya akan males. Begitu juga dengan pekerjaan rumah. Jangan sampai Dah. Oke, tadi siapa yang berangkatnya lebih dulu? Saya Bu. Oke, Ibu minta sekarang yang berangkatnya lebih dulu pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mengakhiri kegiatan. Berdoa mulai. Selesai. Oke, jangan lupa hati-hati waktu pulang ke rumah. Sampaikan salam sama orang tuanya di rumah masing-masing. Tugas jangan sampai ketinggalan atau jangan sampai ditunda. Ketemu lagi sama Ibu besok pagi. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.